Halo, ketemu lagi. Sudah banyak banget kita mereview berbagai jenis ikan gapi, tapi ya segitu banyaknya pun nggak selesai-selesai karena memang ribuan mungkin ya jenis gapi yang ada di dunia ini, dan kita mau satu-satu, mau ngulik satu-satu. Siapa tahu nanti ini menjadi salah satu acuan bagi teman-teman mau seperti apa sih jenis-jenis gapi yang ada di Indonesia itu, atau bahkan di dunia ini gitu lah. Nah, kali ini kita mau review, ini dia ikannya. Cius. Nah, ini dia ikan gapinya. Kalau menurut saya sih ikannya memang istimewa ya, karena dia memiliki mata merah atau albino, kemudian dia juga karakternya merah, kemudian ekornya merah polos. Nah, ini yang membedakan dengan yang lainnya. Ikannya ekor polos tapi badannya punya corak, namanya snake skin red tail. Nah, tapi karena albino jadi albino snake skin red tail. Oke, ikan ini memang pernah populer di zamannya. Wah, di zamannya zaman apa itu? Pernah menjadi ikan yang banyak dicari ketika itu karena keunikan dari bentuk ekornya yang polos warna merah, kemudian ada badannya, di badannya ada coraknya snake skin. Nah, ini tentunya membuat ikan ini jadi menawan karena apa? Ketika kemunculannya pertama kali, mungkin ya udah lama sih ini kemunculannya. Cuma kalau misal ditanya sebagai orang yang belum pernah melihat ikan jenis ini, ya akan kagum, kok bisa ikan punya corak di badan tapi ekornya polos, albino lagi gitu. Nah, kita mau ngulik satu persatu dari ikan ini. Oke ya, dari albino ini sendiri dia dapat memang dari persilangan, penggabungan antara ikan-ikan yang punya corak snake skin dengan ikan-ikan solid karena ekornya solid. Jadi buat teman-teman, sebenarnya dari ikan ini yang kemunculannya sebenarnya sudah lama, tapi sebenarnya ini bisa dikembangkan menjadi jenis-jenis yang lain, yang kemudian saat ini muncul berbagai macam varian yang sejenis dengan ekor polos tapi badannya memiliki motif. Oke ya, jenis albino snake skin red tail ini memiliki keunggulan dia karena coraknya di snake skin di badan itu memang karakternya itu bagus banget, dan dia albino, jadi jarang ketemu albino snake skin yang punya tembong atau punya buletan hitam, tompel, atau bahasanya siapa sih, black spot atau apalah ya, buletan kecil yang membuat gapi itu biasanya menjadi reject. Nah, untuk albino ini sendiri tidak pernah ditemukan. Karena apa? Kalau misal ada bulatan kecil, maka dia akan hilang karena skema albino itu adalah menghilangkan warna hitam. Jadi snake skin di albino red tail ini biasanya lebih bagus, lembut. Mungkin bahasanya gini ya. Kalau teman-teman pernah lihat lace, gapi jenis lace biasanya kan menginginkan motif lace-nya yang lembut di ekor dan snake skin juga lembut di badan. Nah, yang terjadi di snake skin red tail ini, motif lembut di badan ini menjadi karakter kuat banget. Mungkin karena dia ekornya udah polos gitu loh. Akhirnya lace-nya snake skin-nya kumpul semua di badan, akhirnya membentuk motif yang sangat rapat. Ini kemungkinan. Tetapi dari motif snake skin di badan yang begitu bagus itu, ini memiliki daya tarik sendiri, terutama untuk teman-teman atau penghobi ikan gapi yang suka perpaduan antara ikan corak dan ikan solid. Nah, ini adalah perpaduan. Jadi ikan ini terus terang memiliki karakter unik sekali yang memadukan antara ikan motif dan ikan solid gitu. Oke, sekarang kita telusur asal muasal ikan ini. Nah, kalau kita lihat dari fenotipnya dengan badan snake skin dan ekor polos, ini pasti
persilangan antara ikan bermotif dan ikan solid. Tetapi apakah ini dari apa gitu loh? Apakah ini dari apa? Ini apa sama apa? Nah, kalau teman-teman pernah mencoba model-model seperti ini, biasanya persilangan antara bisa pakai snake skin atau bisa pakai cobra atau bisa juga pakai lace yang disilangkan dengan AFR ya. Karena karakter AFR sudah tidak bisa hilang dari ikan ini. Pertama ya, ekornya jelas polos merah, jelas AFR. Yang kedua, kalau kalian lihat betinanya, bandingin antara AFR dan albino snake skin rattle ini nggak ada bedanya. Makanya karakter AFR di ikan ini kuat banget. Jadi saya pikir AFR udah ketebak. Nah, masalahnya nanti di manakah badannya ini, dari snake skin, dari lace, atau snake skin dari cobra? Nah, pertanyaannya itu. Nah, mungkin kedua-duanya bisa. Kalau menurut pendapat saya, yang paling mudah memang dengan menggunakan lace. Nah, tetapi AFR-nya juga perlu diketahui. Kalau AFR-nya itu dia memiliki gen Moscow, biasanya nggak bisa jadi snake skin sebanyak ini. Biasanya jadi metal nanti, metal snake skin red tail atau metal snake skin red lace ya. Biasanya red lace karena membuat red tail ini agak sedikit rumit ini. Nah, ini asal muasalnya, persilangannya berasal dari situ. Kalau teman-teman pengen tahu, jadi persilangannya dari situ. Kemudian pemeliharaan ikan ini relatif lebih kuat dibanding AFR. Nah, karena dia nenek moyangnya AFR kan, dia lebih kuat daripada AFR, lebih kuat. Kemudian warna merahnya memang karakter AFR kuat banget. Karena dia juga terkawin sama ikan yang bermotif, jadi dia mungkin kekuatannya dari sini. Karena AFR itu kan sulit banget, teman-teman juga sudah pada tahu dan pernah kita review AFR itu kesulitannya seperti apa. Dan ini lebih mudah ini daripada AFR. Nah, untuk perawatannya saya pikir lebih mudah. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba untuk ikan-ikan jenis albino, ikan ini cocok nih buat belajar karena lebih mudah daripada AFR. Oke. Setelah itu dia memiliki karakter yang ini lebih agresif. Agresifnya itu kadang ekornya itu jadi sobek-sobek karena dia terlalu agresif. Oleh sebab itu, teman-teman kalau mau pelihara ikan ini, tolong diperhatikan kepadatannya dan arus airnya. Di aeratornya harus di setting sedemikian rupa sehingga tidak terlalu cepat. Ekornya soalnya mudah robek karena terlalu aktif ikan ini. Kemudian kalau bicara soal kontes, ikan ini nanti masuknya ke kelas apa gitu ya. Banyak yang bertanya, setiap ikan apakah bisa masuk ke kontes? Sebenarnya dalam sebuah perkontesan harusnya sudah mewadahi semua jenis ikan ya, terutama ikan-ikan yang sudah populer. Jadi kalau albino snake skin rattle ini kalau di kontes masuknya kelas albino pattern. Jadi bukan masuk ke kelas kobra. Kalau kelas kobra nanti kalah. Masuknya ke albino pattern karena dia memiliki warna atau memiliki corak pattern di badannya. Atau bisa juga masuk ke AOC, tetapi lebih condongnya ke albino pattern. Jadi dia lebih mudah bersaingnya di situ. Dengan warna yang merah, dengan ekor yang menurut saya ekornya delta, ini sudah masuk ke ekor delta yang lumayan bagus. Ini saya kira bisa berkompetisi atau bisa bersaing ketika perkontesan itu di albino pattern. Jadi gitu teman-teman. Itu untuk albino snake skin red tail ya, mulai dari pemeliharaannya, karakternya, dan dari mana dia asalnya sampai ke kontes. Teman-teman bisa mempelajarinya, bisa dicoba. Bagi teman-teman yang belum memiliki ikan ini, coba aja pelihara, nanti buktikan kata-kata saya, apakah ini ikan ini kuat atau enggak. Kalau saya bilang kan tadi udah, ini kan termasuk kuat. Atau mungkin teman-teman yang sudah pernah memelihara ikan ini, silahkan bisa komen-komen, silahkan bisa cerita tentang pengalaman Anda memelihara ikan ini atau mengawinkan ikan ini ya di kolom komentar. Tentunya teman-teman nanti akan memiliki pengalaman yang berbeda-beda dan itu bisa menjadi pelajaran bagi saya atau bagi teman-teman yang melihat video ini.
Oke ya teman-teman, itu sudah kita rangkum, kita sudah jabarkan tentang albino snake rattle. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan Anda tentang dunia pergabian dan bisa menjadikan ini sebagai ya paling tidak pengetahuan lah tentang jenis-jenis gabi yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa komen-komen kalau ada pertanyaan, silahkan komen-komen, mudah-mudahan bisa langsung saya jawab. Dan jangan lupa juga subscribe channel Swas TV, pokoknya selalu menginspirasi. Oke, terima kasih, ketemu lagi dengan saya di video berikutnya. Salam swasti, salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.